Eh, Halo Mbak, bagaimana kabarnya? Baik, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Permana Agung Nugroho. Di sini saya dari layanan Biro Psikologi yang disupervisori oleh seorang psikolog. Di sini saya akan menemani Mbak selama 10 menit ke depan ya Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak, biar enak dipanggilnya. Panggil panggil aja Putri ya, Mas. Oke, baik Mbak Putri ya. Sebelum kita memulai sesi konseling pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama Mbak Putri tidak perlu khawatir dalam menyampaikan isi cerita mengenai permasalahan diri Mbak, karena setiap cerita yang akan disampaikan saya akan berusaha untuk menjaga kerahasiaan Mbak sebaik mungkin. Terus yang kedua, jika dalam permasalahan atau cerita yang Mbak sampaikan tadi terkait pihak ketiga dan itu sangat mengancam kejiwaan Mbak, Mbak tidak perlu khawatir karena saya akan melaporkan hal tersebut kepada supervisor saya. Bisa dipahami ya, Mbak? Oke, kalau boleh tahu apa sih yang membuat Mbak itu datang ke Biro Layanan Psikologi kami? Kalau boleh tolong diceritakan. Oke, baik, Mas. Jadi begini, akhir-akhir ini tuh saya merasa diri saya itu tuh kayak frustasi banget gitu loh, Mas. Karena sulit fokus untuk belajar materi perkuliahan saya. Sehingga materinya itu tuh susah untuk saya pahami gitu loh, Mas. Oke, begitu ya. Jadi Mbak Putri itu merasa frustasi karena susah fokus sehingga materi kuliah itu susah dipahami begitu ya, Mbak? Bener, Mas. Oke, kalau boleh tahu apa yang sudah dilakukan Mbak Putria untuk mengatasi masalah tersebut, Mbak? Kalau untuk saat ini tuh saya hanya bisa mengerjakannya tuh semampu saya aja gitu loh. Kayak membaca materi yang diberikan itu tuh kayak membaca sedikit-sedikit dari referensi lain kayak gitu loh, Mas. Pasti agak susah ya Mbak pasti itu. Ya, Mas, susah sekali buat buat saya pahami gitu loh. Oke, baik jika demikian. Jadi Mbak Putria itu merasa frustasi karena susah fokus, sehingga hal ini tuh membuat Mbak Putria tuh susah untuk memahami sebuah materi perkuliahan dan Mbak Putria juga sudah berusaha untuk mencoba sebisa mungkin seperti membaca materi perkuliahan yang sudah diberikan atau mungkin membaca dari referensi lain, tetapi Mbak Putria sendiri juga merasa itu semua belum cukup, begitu ya Mbak? Iya, Mas, benar sekali. Oke, baik Mbak Putri. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, baik, Mas. Terima kasih banyak. Ya, eh, halo Mbak, apa kabar? Sudah siap melanjutkan pertemuan kita berikutnya? Siap, Mas, siap. Oke, di pertemuan sebelumnya Mbak Putri berkata ini ya, merasa frustrasi dikarenakan susah fokus untuk belajar sehingga hal itu tuh membuat Mbak Putri susah juga untuk memahami sebuah materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen dan Mbak Putri juga mengatakan sudah mencoba berusaha sebisa mungkin seperti membaca materi dan membaca referensi dari sumber-sumber lain. Tetapi hal itu juga masih dirasa belum cukup gitu ya, Mbak? Ya, Mas, benar sekali. Sampai sekarang tuh saya masih seperti itu. Eh, saya tuh melakukan sesuatu tuh sebisa saya. Paling ya hanya menambah referensi aja gitu loh. Malah rasanya tuh jadi kayak bingung harus bagaimana untuk saya agar bisa lebih fokus dan belajar gitu loh, Mas. Oke, baik. Mbak Putri barusan berkata juga merasa bingung harus bagaimana untuk bisa lebih fokus dalam belajar. Ya, walaupun Mbak Putri sudah menambah referensi bacaan ya untuk bisa lebih memahami materi begitu ya. Atau mungkin sebenarnya Mbak Putri itu memang dasarnya memiliki gangguan belajar dari kecil. Iya, Mas, benar sekali. Oke, atau mungkin Mbak Putri memang dasarnya ini ya memiliki gangguan dari kecil kah atau bagaimana? Oh, eh kalau itu sih nggak ada kok, Mas. Saya kayak normal-normal aja gitu. Malah dulu pas kecilnya tuh saya belajar lebih bisa kayak gimana sih, Mas? Kayak baca langsung bisa masuk ke otak gitu loh materinya dari ketimbang sekarang-sekarang ini malah kayak susah banget gitu. Oke, 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 oke.
Oke Mbak, jika memang Mbak Putri berkata demikian, mungkin saya bisa sedikit bercerita ya. Dulu saya pernah memiliki masalah yang serupa dengan Mbak Putri sendiri. Dengan saat itu juga saya rasa diri saya itu frustasi di waktu itu. Saya mencoba untuk mencoba semampu saya sampai saya rasa itu mendapat suatu hal yang saya rasa bisa katakan itu menyenangkan bagi cara belajar saya gitu, sehingga saya tuh bisa lebih fokus untuk belajar dengan materi yang sudah diberikan agak ya pada akhirnya bisa lebih paham gitu sih Mbak. Begitu ya Mas. Saya baru tahu sih Mas. Oke, baik Mbak Putri ya. Apa yang sudah kalau boleh tahu apa yang sudah Mbak Putri pahami di pertemuan kali ini? Hmm, kalau saya sih saya memahami bahwa bisa jadi cara belajar saya salah gitu loh Mas. Gimana sih? Oke, baik. Hmm. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini saja ya Mbak. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, baik Mas. Terima kasih. Oke. Halo Mbak, gimana kabarnya? Kita akan melanjutkan pertemuan di sesi sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya Mbak Putria sudah sadar bahwa Mbak Putria itu kemungkinan besar memiliki cara belajar yang salah, sehingga Mbak Putria sendiri juga pada akhirnya susah untuk fokus dalam belajar sehingga materinya susah masuk di pikiran Mbak. Iya Mas, saya sadar kalau frustasi yang saya alamin ini memang disebabkan dari cara belajar saya yang salah sih Mas. Oke, baik Mbak Putri. Apa yang Mbak Putri sudah lakukan itu pada dasarnya memang sudah sangat baik karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya, walaupun dengan menambah materi bacaan, Mbak Putri tetap saja masih merasa hal itu sama saja. Ya, seperti halnya bagi saya itu merupakan ini sih Mbak, progres yang luar biasa. Jadi untuk berikutnya mari kita akan berdiskusikan beberapa strategi yang bisa kita lakukan ke depannya. Ya, baik Mas. Oke, di pertemuan sebelumnya kita ini ya Mbak Putri sudah bilang kalau Mbak Putri itu usaha berikutnya itu sudah menambah referensi bacaan lain sebagai metode belajar Mbak. Apakah Mbak Putri itu pernah memikirkan hal-hal lain sebagai cara untuk memperbaiki cara belajar Mbak gitu atau mungkin gimana gitu? Ini sih Mas, mungkin saya akan bertanya kepada teman saya atau bisa juga saya tuh melakukan hal yang menyenangkan seperti mendengarkan musik kesukaan saya agar bisa lebih fokus gitu loh. Eh, saya memang suka, iya sih, saya emang suka banget sama musik gitu loh jika saat membaca buku novel gitu. Hmm. Oke, berarti ada 3 hal ya Mbak yang akan dilakukan oleh Mbak Putri untuk bisa membuat Mbak Putri itu lebih fokus dalam belajar. Yang pertama itu Mbak Putri menambah sumber referensi bacaan, lalu bertanya kepada teman belajar kita ketika Mbak Putri memang merasa kalau susah memahami materi tersebut. Yang ketiga, menghadirkan sesuatu yang menyenangkan di saat belajar. Begitu ya Mbak? Ya, benar Mbak. Benar benar Mbak. Mungkin benar kayak gitu. Oke, bagus jika demikian. Jadi ketiga hal tadi tuh akan lebih efektif jika dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Mbak. Dengan apalagi dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Terlebih lagi ketika memang saya tuh mengalami eh, ini sedikit cerita saja. Saya tuh memang pernah mengalami masalah dalam belajar saya. Saya mencoba untuk bertanya kepada teman saya seperti itu sih Mbak. Wah, Mas jadi makin yakin deh kalau aku mau apa buat jadiin aku berani bertanya gitu loh. Oke, baik. Oke, baik Mbak Putri. Gimana kita kalau mencoba melakukan peran ketika mengalami kesulitan belajar? Jadi anggap saja saya ini sebagai teman Mbak Putri ya. Gimana? Oke, baik Mas. Coba ya. Mm-mm. Ini gimana Bung? Aku masih nggak paham deh cara menyeleksi item skala ini. Itu mah tinggal ini aja cari nilai item yang di bawah 0,3 nanti tinggal dikeluarin aja yang di bawah 0,3. Gitu ya, gampang ya. Hmm. Oke, makasih ya, Gung. Oke, baik sama-sama. Oke, Mbak Putri tadi itu sudah luar biasa dan saya menginformasikan di pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, bisa dipahami ya, Mbak?
Bisa, Mas, bisa. Oke, baik, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas. Ya, kembali kasih, Mbak. Ya, Halo, apa kabar, Mas? Dengan Mas Agung Permana Nugroho? ya, Mbak, saya sendiri Oke, Mas, biasa dipanggil Mas siapa kalau boleh tahu, Mas? panggil Agung aja, Mbak. Oke, kesibukan Mas Agung ini apa ya, Mas, kalau saya boleh tahu? Masih kuliah, Mbak. Masih semester 5. Hmm. Oke, Mas Agung, perkenalkan nama saya Putria Fakrani Bantam. Mas Agung bisa menyapa saya dengan nama Putria. Saya dari Biro Layanan Psikologi Universitas Mercu Buana yang disupervisori langsung oleh psikolog. Mas Agung tidak perlu khawatir untuk bercerita dan juga Mas Agung tidak perlu mengkhawatirkan mengenai kerahasiaan karena saya akan menjaganya sesuai dengan kode etik psikologi yang sedang berlaku. Namun apabila ada keterlibatan dengan pihak ketiga dan itu sangat mengancam kesehatan mental Mas Agung, saya akan menginformasikan kepada supervisor saya. Mas Agung bisa paham? Ya, Mbak, siap. Oke, baik Mas. Bisa diceritakan apa yang menjadi keresahan yang Mas Agung alami? Ya, masalah saya tuh gini ya, Mbak. Akhir-akhir sekarang tuh saya merasa marah dan stres ya karena memang banyak ada tugas-tugas yang munculnya banyak datang sekaligus itu loh, Mbak. Terlebih lagi kan saya juga butuh pengembangan di luar kuliah ya. Jadi kayak ya memang ya pada dasarnya itu saya kesibukannya itu selain sebagai seorang mahasiswa saya juga atlet gitu. Tapi pengennya yang di luar tuh bisa berkembang cuma kok nggak bisa saya kerjakan secara bebarengan gitu Mbak, kayak ada pasti yang berat sebelah gitu loh. Soalnya minta apa sih Mbak gitu. Oke. Oke, jadi Mas Agung ini merasa sedikit marah dan juga stres yang dikarenakan oleh tugas Mas Agung yang datangnya banyak sekaligus ya Mas, dan juga Mas Agung ini kebingungan dalam membagi waktu dari berbagai kesibukan yang Mas Agung jalani saat ini. Apakah ada sesuatu yang dapat membuat Mas Agung itu lebih rileks? Ya kalau relax ada sih Mbak, paling ya mentok-mentok cuma nonton film ya, film sama atau enggak main game ya itu minimal bisa ngurangi rasa stres saya sih. Cuma ya kayaknya sama aja sih. Hal itu pasti sangat membuat Mas Agung kesulitan ya Mas. Iya Mbak. Oke, jadi gini Mas. Mas Agung ini merupakan mahasiswa aktif semester 5 dan juga seorang atlet kampus yang disibukkan dengan berbagai kegiatan. Terutama Mas Agung ini disibukkan oleh tugas-tugas Mas Agung yang menurut Mas Agung itu datangnya sekaligus banyak gitu loh. Dan juga dengan deadline yang kurang lama. Cara Mas Agung menenangkan rasa stres tersebut dan menangani rasa marah Mas Agung yang disebabkan oleh kesibukan-kesibukan yang ada, yaitu dengan bermain game dan juga menonton film kesukaan Mas Agung. Benar begitu, Mas? Iya, benar sekali. Saya itu memang akhirnya disibukkan dengan kegiatan yang sudah disebutkan Mbak tadi. Memang rasanya itu berat kalau pikir-pikir. Oke, sebelumnya Mas Agung juga mengatakan bahwa Mas Agung ini masih merasa marah dan stres yang disebabkan oleh kemunculan tugas kuliah yang yang Mas Agung itu banyak gitu loh. Terus Mas Agung juga sulit membagi waktu antara kuliah dan juga latihan untuk kebutuhan kegiatan atlet Mas Agung ini. Iya Mbak, jadi kayak waktu itu saya memang sering merasa marah dan stres ya dikarenakan memang ya ada aja gitu loh Mbak. Oke, kesibukan saya itu sebagai mahasiswa sekaligus atlet dalam satu waktu gitu loh. Jadi walaupun saya sudah berusaha untuk kayak handle sebaik mungkin cuma masih aja nanti jatuh eh, bingung, kadang bikin stres sampai marah gitu. Harus gimana gitu. Oke, baik Mas. Mas mengatakan kesulitan dalam menghandle kesibukan Mas, tetapi kemudian juga Mas bilang bahwa Mas sudah dapat menghandle kesibukan yang Mas alami dengan cara menonton film dan juga bermain game. Ya gimana ya Mbak, kadang kan saya rasa juga bisa handle ya kesibukan apa ya, kesibukan saya sendiri gitu.
Cuma kadang kesulit ya, saya tuh kayak masih kesulitan gitu loh. Jadi saya tuh masih bingung dengan keadaan saya saat ini. Jadi bisa mengerjakan semuanya dengan santai kadang, tapi ya di sisi lain saya juga masih ada rasa marah gitu dengan apa yang saya jalani saat itu juga gitu. Oke, mungkin kondisi Mas saat ini itu tuh Mas sedang merasa kelelahan dengan kegiatan yang satu dan juga Mas Agung tuh dituntut untuk menyelesaikan kegiatan yang lainnya gitu loh, Mas. Kurang kurang paham sih kok, mungkin mungkin ya saya pikir ya juga nggak apa-apa sih mengenai tubuh saya sendiri. Kadang-kadang juga ini ya mbak, setelah cerita saya cerita sedikit, mungkin saya pernah tidur sampai lama banget padahal cuma ketiduran gitu ya, mungkin siang hari tiba-tiba sampai bangun malam hari gitu ya, mungkin mikirnya saya biasa-biasa aja gitu. Oke, jadi begini Mas, beberapa waktu lalu saya juga pernah mengalami hal serupa. Saya disibukkan dengan kegiatan kampus dan juga kegiatan di luar kampus dalam kurun waktu yang bersamaan, Mas. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan keduanya tanpa harus mengorbankan salah satunya, Mas. Saya juga benar-benar merasa kelelahan dan juga kewalahan akan hal itu. Terus setelah selesai semua kegiatannya itu tuh bisa-bisanya saya tuh tertidur pulas dari malam sehabis maghrib sampai kira-kira tuh siang jam 11 siang gitu loh Mas. Tapi kalau dipikir-pikir ya ada benarnya sih mbak, jadi mungkin saya memang lelah banget sih kalau bisa tidurnya sampai segitu lama gitu loh. Ya, sudah pasti Mas Agung tuh merasa lelah gitu. Baik Mas, setelah berbincang-bincang kali ini, apa harapan Mas Agung tuh dalam menyikapi permasalahan ini? Harapan Mas Agung apa? Ya mungkin harapan saya sendiri ya semoga ini sih mbak, di kedepannya bisa sedikit santai untuk menghadapi ya saya tuh pengennya bisa santai dengan kesibukan saya saat ini, sama yang isi lain tuh ya kuliah ya atlet gitu, dan semoga tidak ada kendala yang berarti terutama untuk menyelesaikan masalah saya kali ini gitu loh. Oke, baik sekali Mas Agung. Semoga apa yang Mas Agung harapkan itu dapat dilalui sesuai harapan ya Mas ya. Iya mbak. Oke Mas, jadi walaupun Mas Agung itu masih merasakan kewalahan dan juga kelelahan, tetapi setidaknya Mas Agung itu telah berusaha menemukan cara untuk merasa lebih baik dari sebelumnya gitu. Hal ini tuh sudah sangat bagus bagi saya loh Mas, karena Mas Agung mau mencoba dan tidak menyerah dengan keadaan Mas Agung ini. Ya mbak, alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas. Oke, baik Mas Agung. Setangkap saya, Mas Agung ini sudah cukup dapat menghandle semua kegiatan Mas Agung, tetapi masih merasa sedikit kewalahan dan juga kelelahan ya Mas. Apakah kali ini Mas Agung bersedia untuk berdiskusi mengenai beberapa strategi ke depan? Siap mbak. Oke, sebelumnya apakah perkuliahan Mas Agung ini berlangsung hingga sore hari? Enggak sih mbak, paling mentok jam 2 udah selesai. Jika benar begitu Mas, mungkin strategi yang bisa Mas Agung coba itu seperti memangkas waktu latihan Mas Agung agar Mas Agung ini bisa meluangkan waktu sisanya untuk mengerjakan tugas yang diberikan dari kampus gitu loh. Dan tidak boleh sampai tugas tersebut itu tertunda-tunda, Mas. Ada bener sih mbak, jadi mungkin apa yang barusan mbak bilang tuh mungkin eh bisa saya lakukan, cuma saya kadang kayak takut loh mbak, saya masih berpikir-pikir gimana sih caranya saya tuh bisa membagi waktu gitu loh mbak. Hmm. Memang dalam beberapa hal itu tuh harus membutuhkan konsisten dalam menjalankan gitu loh. Kalau Mas Agung konsisten dan yakin, pasti Mas Agung bisa kok membagi waktu dengan efektif. Ketika saya juga merasa kesulitan dalam hal yang sama, saya juga melakukan seperti yang saya katakan tadi, Mas. Ada benernya sih mbak, mungkin saya akan menerapkan apa yang mbak barusan bilang gitu loh. Oke, baik sekali Mas Agung. Tapi Mas, jika besok ada latihan yang bentrok dengan jadwal kuliah, apa yang Mas lakukan? Mungkin ya saya coba apa yang mbak tadi katakan sih, jadi kayak mungkin ngurangi jam
latihan saya mungkin. Jadi saya berusaha untuk mengutamakan yang lebih penting gitu sih Mbak. Jadi nggak usah lama-lama banget gitu loh. Oke, baik Mas. Bagaimana kalau kita mempraktikkan bagaimana cara Mas Agung menolak jika teman Mas Agung tuh menawarkan untuk pergi latihan bersama gitu loh. Sedangkan beberapa jam ke depan itu Mas Agung akan ada tugas praktikum dari perkuliahan gitu loh Mas. Bisa sih Mbak, bisa bisa. Oke, mulai ya Mas. Agung, senggang nggak? Yuk latihan bareng. Nggak bisa, aku ada praktikum mungkin besok aja ya. Nanti kabari aja. Hmm. Oke, Gung kalau kayak gitu. Semangat ya Gung ya. Oke, Oke, wah bagus sekali Mas. Mas bisa menolak dengan sopan ya Mas. Apa? Mas bisa terapkan itu nanti kalau seandainya ada kawan Mas yang menawarkan kegiatan lain di saat Mas Agung itu cukup sibuk dengan kegiatan yang sedang Mas Agung jalani. iya sih Mbak, saya akan coba ingat pesan Mbak Putri barusan. Oke Mas. Em, Gimana ya Mas? Bisa Mas jelaskan mengenai apa yang sudah Mas dapatkan dari perbincangan kita sejauh ini? Ya mungkin lebih tepatnya gini sih, saya sadar kalau saya tuh posisinya sekarang itu terlalu memaksakan diri untuk mengejar dua hal sekaligus. Di sisi lain itu saya emang tidak terlalu memikirkan tentang kesehatan diri saya, jadi saya tuh eh, sekarang berusaha untuk menata waktu saya lagi gitu dari awal gitu. Oke, baik sekali Mas Agung. Dari sesi ini kita bisa melihat kebingungan Mas Agung dalam menyelesaikan masalah Mas Agung sendiri ya. Berarti cara yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengatur lagi waktu Mas Agung semaksimal mungkin. Dan Mas Agung mau melakukan hal itu dengan baik dan juga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Hal itu sudah sangat hebat bagi saya loh Mas. Iya Mbak, terima kasih. Ya, baik Mas. Saya kira Mas Agung sudah menemukan titik terang dari permasalahan Mas Agung ini. Dengan itu saya cukupkan konseling pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak karena Mas Agung sudah sekuat ini hingga sekarang dan terima kasih sudah mempercayakan biro kami, terkhusus saya sebagai kawan untuk bercerita. Semoga kita bisa bertemu kembali, tetapi dengan keadaan kita di mana kita semua tuh baik-baik aja ya Mas. Amin. Saya akhiri ya Mas. Terima kasih. Ya Mbak, terima kasih juga. Oke.